안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini masih film Korea edisi Strange School Tales. Ayo kita mulai. Seorang guru seni yang sedang berjalan tertati-tati dicekik sebuah tangan yang tidak terlihat sosok pelakunya. Satpam yang pertama menemukan jasadnya pun segera melaporkan ke polisi. Mayat yang aneh dengan tulisan angka 8 di lehernya. Kepala sekolah memanggil detektif Chul Min dan meminta tolong untuk menghandle para wartawan agar berita kematian ini tidak sampai bocor ke publik karena mempertimbangkan reputasi sekolahan. Chul Min menolak walaupun kepala sekolah mencoba menyuapnya. Kasus ini menjadi tanda tanya besar apakah korban dihabisi atau sukarela mengakhiri hidup. Di hari berikutnya, kedua siswi ini masih berada di gedung sekolahan dan mulai membahas tentang bu guru mereka yang meninggal secara misterius. Jumin mencurigai guru mereka yang bernama Minggu sebagai pelaku dengan semua teori ngaconya. Himi malas meladeni kekonyolannya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Sebelum pulang pun, Jumin sempat menggodanya dengan mengatakan bahwa hantu di ruangan seni itu sangat nyata. Himi tidak percaya dan berpikir akan bersantai beberapa jam lagi di sana. Lampu tiba-tiba padam yang sama sekali tidak mengganggunya. Baru saja memejamkan mata, Himi merasa ada seseorang yang dia pikir palingan temannya tadi. Karena tidak ada jawaban sewaktu ditanya, dia lalu bangun dan melihat sosok perempuan di depan sana. Himi pun menyalakan senter ponsel dan mendekati sosok itu yang ternyata juga seorang siswi. Gadis itu meminta Himi untuk mematikan senter yang menyilaukan matanya dan lanjut melukis. Diakuinya, dia sedang melukis wajahnya sendiri karena takut kehilangan ingatan. Himi mendekat dan mengatakan sepertinya sosok yang digambarnya itu tidak terlihat seperti dia. Gadis itu lalu mencoret lukisan itu di bagian mulutnya dan memalingkan wajah sambil berkata, "Mirip kan?" Melihat wajah yang menakutkan, Himi pun langsung kabur. Di tempat lain ada seorang pendeta bernama Enchan yang kabarnya baru saja datang ke kota mereka. Hari itu dia mampir ke gedung sekolahan untuk bertemu dengan teman lamanya yang tak lain adalah Minggu, seorang guru di sekolahan tersebut. Ceritanya, Enchan dikabarkan sedikit mengalami hilang ingatan dan sampai sekarang pun belum bisa mengingat kenangan-kenangan lama. Dia sempat menanyakan seseorang yang dijawab oleh Minggu sudah menjadi orang tua muridnya yang bernama Himi. Minggu bercerita pernah suatu hari dia memanggil ibu Himi ke sekolahan perihal kelakuan aneh anaknya belakangan ini. Ibunya meyakinkan bahwa Himi itu kadang bisa menjadi gadis yang sensitif, tapi bukanlah anak bandel yang susah diatur. Ibunya meminta pemakluman karena suaminya dulu meninggal dengan cara mengakhiri hidup 8 tahun yang lalu, jadi mungkin itulah salah satu yang menjadi penyebab. Anehnya, ibunya terlihat gugup saat berkata demikian, sampai biji matanya bisa menghilang sekitar 1-2 detik. Itulah kenapa Minggu ingin bertemu dengan Enchan, apalagi belakangan ini banyak rumor hantu yang berhubungan dengan sekolahan. Ada lagi cerita lainnya tentang seorang guru seni yang berkata ada sesuatu di kelas seni yang membuatnya takut dan memilih mengundurkan diri. Belum selesai cerita, Chul Min masuk ke kedai bersama teman-temannya yang lain. Dia lalu bergabung di meja Enchan yang ternyata mereka saling mengenal satu sama lain. Tak hanya saling mengenal, tapi sepertinya mereka adalah musuh bebuyutan. Chul Min mengatakan dia sedang melihat Enchan yang kembali ke kota itu setelah 8 tahun berlalu dan berharap mereka tidak akan bertemu kembali saat dia meninggalkan kota nanti. Sekarang Enchan diantar sampai ke depan rumah Himi yang bertepatan dengan Himi yang berjalan keluar. Disinilah mereka memberitahunya tentang kemungkinan adanya hantu yang bersarang di rumahnya. Mendengar itu Himi tertawa dan berkata bahwa gurunya sudah kebanyakan nonton film horor sehingga otaknya menjadi sedeng. Dia juga menambahkan ibunya mengalami gangguan mental dan menjadi gila. Hanya itu permasalahan di rumah, jadi bukan karena ada hantu. Minggu mencoba meyakinkan bahwa ada yang tidak beres dengan ibunya, tapi Himi tidak percaya. Enchan menanyakan adakah dia melihat sesuatu yang aneh belakangan ini dan Himi pun langsung teringat pengalaman malam itu. Perempuan dengan luka di sudut mulutnya yang menakutkan. Enchan berpesan jika dia mengingat kembali detail tentang peristiwa itu, segera hubungi dia atau gurunya. Sekilas Minggu mengingat masa kecilnya dulu yang sempat kerasukan, sehingga orang tua anak-anak lainnya melarang anak mereka untuk bermain dengannya. Setelah dukun melakukan ritual, gangguan tidak pernah muncul lagi. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, mungkin juga itu bukan kerasukan tapi kondisi mental tertentu yang bisa dijelaskan secara medis dan bisa saja dukun itu hanya penipu yang berhasil menipu orang-orang menurutnya.
Di tempat lain, kepala sekolah sedang asik merencanakan hal busuk untuk keuntungan pribadi. Setelah itu dia sempat melihat bayangan yang lewat di depan pintu. Tanpa menaruh rasa curiga, dia pun berjalan ke depan, tapi saat itu pintu otomatis sudah terkunci. Karena itulah dia melewati jalan lain dan lampu tiba-tiba padam. Di belakang sana ada yang berdiri yang dia pikir petugas kebersihan Kim, tapi tidak merespon saat dipanggil. Baru saja dia ingin melangkah keluar, dari belakang ada bayangan hitam yang berlari ke arahnya. Besoknya, seorang siswi melaporkan melihat sesuatu yang aneh kepada satpam sekolahan. Gadis itu kabur dan menyerahkan tugas selebihnya kepada satpam. Pelan-pelan, satpam mendekati dan ternyata itu adalah mayat dari kepala sekolah. Segera penemuan itu dilaporkan ke pihak kepolisian dan lagi-lagi ada tulisan angka 8 di lehernya. Hal itu pun dibahas karena adanya kesamaan dengan korban guru seni sebelumnya. 8 tahun yang lalu juga terjadi pembunuhan yang menimpa siswi sekolahan Embo yang terlihat luka di bagian mulutnya. Ada 2 kejadian sebelumnya di mana korban ditemukan meninggal dalam keadaan kehabisan nafas di tahun yang sama. Setelah itu kasus melempem dan tidak terselesaikan sampai hari ini. Jadi untuk saat ini, menurut Chulmin, kemungkinan pelaku yang sama kini muncul kembali. Di sekolahan, Jumin mengabarkan tentang kematian kepala sekolah kepada Himin yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Seorang siswi lalu masuk ke toilet dan dia pun tidak luput dari gosip. Ada angka 8 di pergelangan tangannya dan Jumin segera mengambil foto tersebut lalu mengirimkannya. Himi sendiri ternyata sedang sibuk mencari tahu tentang pengusiran setan. Kembali ke Jumin, dia berencana pulang tapi merasa seperti ada yang aneh. Himi akhirnya membaca pesan dari Jumin dan anehnya, foto yang dikirimkannya tadi hanya menunjukkan gambar wastafel. Setelah itu ada kiriman video masuk yang memperlihatkan Jumin yang sedang berjalan dan tiba-tiba ada hantu di sampingnya yang membuat Himi kaget. Hantu gadis dengan luka di pipinya itu muncul dan duduk di sampingnya. Segera Himi menelpon Jumin dan menyuruhnya untuk keluar dari gedung sekolahan. Jumin masih berpikir Himi sedang bercanda tapi dia terdiam di saat melihat pajangan 2 rusa yang harusnya sudah dilewati tadi. Hantu itu kemudian menampakkan diri di sampingnya yang membuat dia berteriak histeris. Mendengar teriakan itu, Himi segera menelpon Minggu dan Enchan. Sekarang mereka sudah di depan gedung sekolahan dan video yang terkirim ke ponselnya sudah terhapus sendiri. Mereka lalu masuk ke ruang seni dan Enchan menggambarkan tanda salib di pintu masuk dilanjutkan dengan membaca ayat suci. Setelah itu Jumin muncul tiba-tiba yang langsung disuruh Enchan untuk menunjukkan jati diri sebenarnya. Hantu yang bersarang di tubuh Jumin sempat tersenyum sambil memegang salib yang seakan memberi tanda bahwa dia tidak takut. Jumin pingsan dan sekarang Himi yang kerasukan. Dia tertawa dan sempat menyebut nama Enchan. Dengan segera Enchan menggambar salib di keningnya yang membuat hantu itu mengerang. Dia bertanya kenapa melakukan ini kepadanya padahal mereka adalah teman. Enchan tidak termakan omongannya dan terus membentaknya untuk meninggalkan raga Himi. Hantu itu pun pergi dan sebelumnya dia berkata mereka akan bertemu kembali nanti. Di kantor polisi, mereka masih tampak memeriksa rekaman CCTV di malam kejadian terbunuhnya kepala sekolah. Tidak ada yang aneh di sana kecuali terlihat Minggu yang berjalan lewat. Kembali ke sekolah, mereka akhirnya bubar dan Enchan berkata mereka harus segera bertemu dengan Ibu Himi untuk membahas masalah ini. Menurutnya, Minggu juga tidak aman mengingat dia yang pernah kerasukan dulu, karena orang yang pernah kerasukan itu ibarat seperti rumah kosong. Setelah itu seperti biasa, Enchan berdoa di gereja dan saat-saat seperti ini, dia mendengar suara perempuan yang mengajaknya untuk ikut bersamanya. Enchan terus memfokuskan pikiran dengan terus berdoa, tapi suara itu mengulang seperti kaset rusak yang membuatnya berteriak mengusirnya. Seorang pendeta lainnya berdiri di belakangnya dan melihat apa yang sudah terjadi. Dia lalu menyarankan agar Enchan meminta tolong kepada seorang pendeta dari Roma yang kebetulan sedang berada di Korea yang terkenal dengan pengusiran setan. Besoknya, Minggu ditemui Chulmin yang langsung digotong ke kantor polisi terkait rekaman CCTV di malam naas. Minggu beralasan malam itu setelah minum dengan Enchan, dia kembali ke sekolahan untuk mengambil mobilnya yang diparkir di area parkiran sekolah. Karena kondisinya yang sedikit mabuk, dia berencana untuk menunggu beberapa jam sebelum menyetir, tapi ternyata ketiduran sampai pagi. Tentu saja, Minggu menjadi tersangka dalam kasus ini karena hanya dialah yang terlihat seliwiran. Enchan juga dimintai keterangan. Chulmin menuduhnya mungkin terlibat karena semua kasus kematian belakangan ini terjadi setelah dia kembali ke kota tersebut. Besoknya adalah hari peringatan 8 tahun kematian ayah Himi,
dan dia mengandai-ngandai mungkinkah roh ayahnya akan datang menjenguk mereka. Dalam tangisannya tiba-tiba dia mendengar suara dari luar dan mengintip apa yang terjadi. Himi kaget melihat ibunya yang terangkat di udara dan segera menghubungi gurunya juga Enchan, tapi keduanya tidak menjawab telepon karena mempunyai kepentingan masing-masing. Karena tidak diangkat, dia pun mengetik pesan dan mencoba menelpon kembali. Pintu kamar terbuka dan ibunya sudah berdiri di sana lalu memaksanya untuk segera keluar dari kamar. Di momen ini telepon masih tersambung dengan Enchan dan dia kaget mendengar suara Himi yang berteriak. Di kantor polisi, Minggu baru saja menjalani investigasi dan hal aneh terjadi kepadanya. Matanya berubah dan dia mulai ngelantur yang katanya semua orang akan mati. Lah si bocah, baru juga mau dibebaskan bertingkah lagi dia. Dia juga berkata, bukankah kau bilang kita akan bersama selamanya, sambil tertawa yang suaranya tertimpa dengan suara perempuan. Chulmin pun murka yang ingin menghajarnya tapi dia ditarik rekannya. Jam tangannya sempat terlepas dan Minggu tiba-tiba pingsan. Himi sendiri masih menghadapi ibunya dan sekarang ibunya tampak panik mencari sesuatu lalu berlari keluar rumah. Himi mengejarnya dan bertabrakan dengan Enchan. Ini gawat, Himi berkata ibunya kabur seperti orang gila dan Enchan berkata harus menemukannya segera karena ibunya kerasukan dan sangat berbahaya. Di kantor polisi sendiri ada seorang ibu-ibu yang mengaku telah menghabisi kepala sekolah yang tak lain adalah petugas kebersihan yang bernama Kim. Minggu dibebaskan dan sekarang dia sedikit merenung tentang omongan Enchan yang berkata orang yang pernah kerasukan itu seperti rumah kosong. Setelah itu dia melihat ibu Himi yang berjalan menuju ke gedung sekolah dan segera menghubungi Himi. Enchan memintanya untuk segera mengikat si ibu dan tunggu sampai mereka tiba. Sesampainya di depan gedung, Himi histeris melihat ibunya yang sedang berjalan di tepi bangunan lantai atas. Mereka menyusul ke atas dan Enchan langsung membuka kitab suci untuk mencoba berkomunikasi dengannya. Sosok yang merasuki ibunya ternyata adalah mendiang ayah Himi sendiri. Hantu itu tertawa dan menangis bersamaan sambil berkata, ibunya lah yang telah menghabisinya dulu, jadi bukan karena mengakhiri hidup. Belum sempat menceritakan lebih lanjut, dia sudah menjatuhkan diri. Ibunya pun tewas seketika dan di lehernya muncul angka 8. Kembali ke kantor polisi, rekan Chulmin menemukan jam tangan dan memberikan kembali kepadanya. Saat ini dia teringat akan seorang gadis yang pernah menggambarkan angka tersebut di lengannya dulu. Itu adalah kekasihnya yang bernama Myung-jun yang sekaligus menjadi korban pembunuhan. Ceritanya, angka 8 itu memang sengaja ditato di bagian lengan Myung-jin karena dia lahir di bulan Agustus dan sebenarnya angka 8 sendiri melambangkan alam semesta yang memanifestasikan dirinya. Hal itu membuat Chulmin melihat kembali data-data kematian Myung-jin dulu yang tercatat bahwa orang yang dicurigai menjadi tersangka adalah Song Eun-chan atas kesaksian Lee Chulmin. Diceritakan kembali saat itu mereka semua masih remaja. Chulmin melihat Eun-chan yang sedang berdiri di tempat yang seharusnya menjadi tempat temu dia dan Myung-jin. Betapa kagetnya dia ternyata Myung-jin sedang tergeletak dengan kondisi kepala yang ditutup plastik. Karena panik dan tidak ingin dituduh sebagai pembunuh, Eun-chan menarik Chulmin agar segera pergi yang ternyata saat itu Myung-jin masih bernafas. Setelah Chulmin mengetahui bahwa Myung-jin masih hidup sampai 3 jam ke depan, dia menjadi sangat menyesal dan tidak bisa memaafkan diri sendiri juga dendam dengan Eun-chan. Karena itulah dia sengaja membuat laporan bahwa Eun-chan lah pelakunya. Setelah itu mereka mendapatkan laporan tentang korban berikutnya yang tewas di lingkungan sekolah. Chulmin langsung menghampiri Bu Kim dan menanyakan apa benar dia yang telah menghabisi kepala sekolah dan si ibu menjawab benar. Bahwa dialah yang menyuruh anaknya menghabisi kepala sekolah karena merasa kesal dengannya yang sudah menipu mereka. Ini jelas tidak mungkin karena berdasarkan data, anak si ibu sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Si ibu tiba-tiba bertingkah aneh dan berkata, tahukah kau rasanya sakit yang abadi? Cerita lanjut ke Chulmin dan Minggu di rumah sakit. Sekarang mereka berpikir bagaimana mengurus kematian ibu Himi karena pertimbangannya, dia sudah tidak punya keluarga lain. Chulmin tiba-tiba muncul dan memperlihatkan foto para korban yang mempunyai sebuah persamaan yang tak lain adalah angka 8 tersebut. Ada kecurigaan Myung-jin lah biang kerok atas semua kejadian ini. Teori ini membuat Minggu bertanya, "Elu polisi apa dukun sih, Cong?" Chulmin pun sebenarnya susah menjelaskan ini semua, tapi angka 8 itu seperti tanda tangan di semua serial pembunuhan. Eun-chan berpendapat itu adalah pesan Myung-jin yang sedang ingin memanggil mereka. Untuk apa? Itu semua harus dipertanyakan langsung kepadanya.
Mereka pun menemui seorang pendeta hebat dan dari dialah mereka tahu bahwa setelah 8 tahun, roh yang berkeliaran di neraka akan keluar ke dunia manusia untuk menghilangkan dendam mereka. Roh akan masuk ke badan seseorang yang dia pilih untuk dijadikan alat, dan inilah yang terjadi dengan ibu Himi yang menghabisi ayahnya dulu. Dalam kasus yang jarang, beberapa roh bahkan bisa bersarang di satu badan yang memicu adegan-adegan seri pembunuhan yang berjilid-jilid. Soal tanda yang bersarang di badan korban yang sama, menurut pendeta, itu hanyalah sebuah kebetulan atau mereka sudah di sana yang tidak disadari oleh manusia. 8 tahun juga pengadilan para roh dimulai, dan jika masih ditanya kenapa, itu seperti menanyakan kenapa matahari terbit dan bulan bersinar. Semua sudah menjadi rahasia alam semesta dan tidak bisa dicegah. Ini baru saja akan dimulai. Sekarang mereka masih mempunyai 1 hari sebelum hari peringatan kematian Myung-jin. Malamnya ritual pun dilakukan. Enchan mulai membaca Alkitab dan di tempat lain, hantu yang sedang menggambar wajahnya itu mulai merasa terganggu. Barang terjatuh sendiri dan hantu itu menangis sambil berkata, "Kenapa melakukan ini semua kepadaku?" Enchan langsung menanyakan apakah benar dia bernama Myung-jin yang langsung dibenarkan olehnya. Mereka pun menjalin komunikasi dan Myung-jin seakan tidak sadar bahwa dia sudah meninggal. Dia berkata masih di sekolahan karena ujian sebentar lagi. Menurut Enchan, itu hanyalah jawaban iblis yang suka berbohong untuk mengelabui manusia, dan dia pun membentaknya. Chulmin yang masih bucin maju dan bertanya baik-baik kepadanya. Dia berlutut dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Saat itu mereka masih terlalu muda dan takut disalahkan untuk apa yang tidak mereka lakukan. Myung-jin berkata dia menunggunya dan kenapa hari itu Chulmin tidak datang. Melihat gelagat-gelagat yang tidak baik, Enchan pun langsung menarik Chulmin ke belakang dan mengusir hantu tersebut. Myung-jin seakan tidak mengerti dan wajahnya pun berubah. Dia berteriak kaget dan menghilang setelahnya. Hal ini memberikan sebuah jawaban di mana bukan Myung-jin lah yang melakukan semua pembunuhan, di mana dia saja tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Sekarang yang mereka rencanakan adalah menciptakan kembali suasana sewaktu dia meninggal dulu untuk mengembalikan ingatannya. Enchan menyiapkan ritual dan membuka dengan doa. Lama komat kami tidak ada yang berubah dan Chulmin pun mulai gerah. Dia menyuruh Enchan menghentikan kegilaan ini, begitu pula Minggu berpendapat ini mungkin tidak akan berhasil. Enchan menjawab setiap hari dia didatangi iblis dan memanggilnya setiap malam, juga melambaikan tangan kepadanya. Itulah kenapa dia menjadi seorang pengusir setan, tapi ternyata semua tidak berubah. Ini semua karena apa yang sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Menyelamatkan Myung-jin intinya bertujuan untuk menyelamatkan kita semua. Mengerti? Enchan pun emosi rasanya sampai matanya mau copot, tapi malah diketawain Chulmin. Chulmin berpendapat yang Myung-jin inginkan adalah agar mereka hidup dalam rasa bersalah selamanya. Walaupun kedua temannya ngoceh gak berguna, Enchan tetap pada pendiriannya yang terus berdoa. Sekarang apa yang terjadi? Stola yang diletakkan di atas tanah terbakar dengan sendirinya. Ada mata yang melirik ke dalam bungkusan file dan disinilah Enchan diperlihatkan kejadian yang sesungguhnya. Jadi ceritanya, hari itu Myung-jin sedang menunggu Chulmin dan yang datang malah Enchan. Dia datang hanya untuk menghina Myung-jin yang selalu berpacaran siang dan malam layaknya lontong sekolahan. Dia juga lah yang selama ini menyebarkan gosip tidak enak tentang Myung-jin dan melakukan pemerasan sebelumnya karena sebenarnya cintanya ditolak oleh Myung-jin. Mereka saling mencela sampai melibatkan keluarga masing-masing dan Enchan langsung naik pitam lalu membenturkan kepala Myung-jin yang menyebabkan luka di bagian pipinya. Tak sampai di sana, Enchan pun melampiaskan kekesalannya dan tak lama setelah itu, terdengar suara Chulmin yang mencari Myung-jin. Myung-jin mencoba memanggil Chulmin dan membuat Enchan semakin panik. Dia berpikir bagaimana caranya agar Myung-jin bisa diam yang lalu mencekiknya. Akhirnya, Myung-jin pun tak sadarkan diri. Enchan lalu mencari berita tentang pembunuhan 1 tahun yang lalu dan melakukan hal yang sama kepada Myung-jin. Penglihatan itu begitu mengganggunya yang membuat dia seakan tidak percaya apa yang sudah diperbuatnya dulu. Kedua temannya masih tidak mengetahui apa yang terjadi dan ritual pun bubar. Enchan diantar pulang oleh Minggu dan sebenarnya di hari itu, Minggu lah yang pertama kali menemukan Myung-jin yang tergeletak tapi hanya sekedar melihat. Setelah kematian Myung-jin, ibu dari Enchan menghadap kepala sekolah yang intinya adalah bagaimana caranya agar kematian itu disebabkan oleh kelakuannya sendiri, mengingat Myung-jin hanyalah anak dari seorang penyanyi karaoke bar. Jadi seakan ibunya begitu, anaknya pun selayaknya lontong murai di sekolahan. Hal tersebut sudah pasti sangat menyakitkan hati sang ibu yang saat itu tidak terima nama anaknya menjadi hina walaupun sudah meninggal.
Dia bersumpah mereka akan membayar semua ini dan detik-detik itu, Enchan terlihat ketakutan melihat arwah Myungjin yang berdiri menatapnya. Karena itulah dia merasa dihantui dan menurut dokter, sebagian ingatan yang membuat dia trauma dengan sendirinya terlupakan. Hantu Myungjin terus melambaikan tangan dan menyuruhnya untuk ikut sesuai dengan apa yang diakuinya tadi. Sampai sekarang pun suara itu terus mengiang walaupun dia sudah menjadi pendeta dan berdoa pagi siang malam. Pintu terbuka sendiri dan ada suara yang berkata, "Enchan, sampai sekarang kau tetap manusia palsu." Ternyata Myungjin sudah berdiri di sana dan besoknya, Enchan ditemukan sudah mengakhiri hidup di kamarnya. Angka 8 itu juga muncul di lehernya dan pendeta lain pun segera membuat laporan di kantor polisi. Chulmin berencana cuti dan hari itu, dia diberitahukannya bahwa anak dari petugas kebersihan itu pernah ditipu oleh kepala sekolah tepatnya 8 tahun yang lalu dan karena itulah dia mengakhiri hidup, tapi anehnya, dia dikabarkan sempat mengunjungi guru seni sebelum meninggal. Lebih anehnya lagi, dia terus memanggil nama guru tersebut dan berkata akan menghabisi mereka semua. Pertanyaannya sekarang, apakah guru terlibat persekongkolan dengan kepala sekolah dalam melakukan penipuan? Masa iya hantu bisa melakukan pembunuhan? Secara logika sudah pasti tidak mungkin dan CCTV membuktikan bahwa petugas Kim terlihat sering berhubungan dengan seorang pria yang diasumsikan pria itulah yang dibayar Bu Kim untuk membalaskan dendam menurut Pak Pol 1 ini. Tentang siapa pria itu tidak begitu jelas karena CCTV yang sangat jelek kualitasnya. Nah, satu hal lagi. Menurut catatan, anak dari Bu Kim sendiri bukan orang baik-baik dan menjalankan pekerjaan kotor yang membuat dia sering keluar masuk penjara. Dia juga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dengan plastik. Mendengar itu, Chulmin langsung tancap gas dan mengaitkan setiap perkataan, kasus, kejadian, dan kesaksian. Ada kecurigaan yang mengarah kepada Minggu yang kemungkinan dia dipakai oleh roh gentayangan untuk melakukan pembalasan dan mungkin inilah yang terjadi. Di tempat lain, Minggu menemui Himi dan berbincang-bincang. Himi berencana akan pindah ke kota lain, sedangkan Minggu berencana akan menemui Ibu Enchan untuk mengabarkan kematiannya. Saat-saat terakhir dia pamitan, terlihat sekilas wajahnya berubah menjadi Myungjin dan anak laki-laki Bu Kim. Minggu melambaikan tangan dan ada angka 8 di lengannya. Dia menelpon Ibu Encol dan mungkin merencanakan pembalasan berikutnya. Gadis ini bernama Su'a dan pagi itu dia bersiap berangkat ke sekolah untuk menjalani masa training sebagai guru. Sebelum pergi, dia menyadari pintu apartemennya yang tidak terkunci dengan baik dan seorang gadis menyenggolnya yang berlalu begitu saja. Su'a tidak mempermasalahkan dan di jalan, dia menemukan tas sekolahan dengan kondisi berantakan, lalu tiba-tiba ada darah yang nyiprat ke wajahnya. Pemandangan yang lebih menakutkan adalah gadis yang tadi pagi menabraknya itu tergeletak bersimbah darah dengan wajah yang tersenyum. Dia pun lalu menemui seorang paranormal dan menceritakan selalu bermimpi buruk melihat orang yang terjatuh, apalagi jika mencoba menghentikan obat yang selalu dikonsumsinya. Menurut orang pintar ini, semua akan berangsur-angsur baik, hanya saja dia berpesan agar selalu memperhatikan barang-barangnya. Kehilangan satu bisa bertemu nasib buruk walaupun hanya sampah, jadi intinya jaga diri baik-baik. Setelah itu sampailah dia di sekolahan dan mengenalkan diri sebagai guru yang masih training di sana. Absen dimulai dan Su'a menyadari wali kelas yang melewatkan satu nama bernama Yongsuk yang duduk di bangku 11. Su'a menanyakan alasannya kepada wali kelas yang dijawabnya Yongsuk sudah lama tidak hadir di sekolahan dan mereka juga susah untuk menghubunginya. Jadi secara langsung mereka menganggapnya tidak ada. Selesai kelas, Su'a lanjut bertemu pacarnya yang bernama Donghee dan menceritakan tentang siswa yang terbuang itu yang menurutnya seorang guru seharusnya tetap mencari keberadaan muridnya. Berbeda dengan Su'a, Donghee berpendapat walaupun guru, mereka juga tidak bisa selalu mengawasi satu persatu anak didiknya. Besoknya, Yongsuk lagi-lagi tidak masuk dan Su'a menanyakan apakah mereka tidak sebaiknya berkunjung ke rumahnya hanya untuk memastikan keadaannya, tapi wali kelas tetap merasa itu tidak perlu. Su'a tetap ingin berkunjung dan mencari tahu alamatnya. Seseorang tampak mengintipnya dari depan tapi pergi setelah Su'a membuka pintu. Di lantai terlihat ada coretan 2 garis, dan setelah itu Su'a pun nekat melakukan kunjungan ke rumah Yongsuk. Sebelum sampai di sana, ada tanda 2 coretan di dinding yang sama seperti yang dia lihat di lantai tadi. Sampailah dia di depan rumah Yongsuk yang penuh dengan kertas jimat. Karena tidak ada jawaban dari dalam, Su'a pun masuk. Setelah itu dia menemukan pintu yang tertutup rapat dan kembali mencoba memanggil muridnya.
Kali ini ada jawaban yang akhirnya mereka berkomunikasi dengan dihalangi sebuah pintu. Walaupun Yongsuk mengatakan dia baik-baik saja, tapi Su'a masih tidak puas dan menyuruhnya untuk membuka pintu. Kunci pintu juga berada di luar dan Su'a mendapatkannya sesuai arahan Yongsuk. Pintu terbuka dan langsung ditahan oleh Yongsuk. Anak itu benar-benar tertutup dan mengusirnya karena dianggap Su'a sudah melihat keadaannya yang baik-baik saja tapi Su'a masih belum puas. Dia meminta untuk berbicara sebentar yang bertujuan untuk melakukan pendekatan, tapi Yongsuk hanya menjawab, "Tolong kunci pintunya saat kau pergi. Jika tidak, Mama akan marah padaku." Su'a pun akhirnya mengalah hari ini dan berkata besok dia akan datang kembali. Sewaktu dia sudah mau pergi, si Mama sudah berada di sana dan berkata, "Ada roh di antara kita." Dia tiba-tiba memuntahkan darah dan mengusir Su'a. Di luar sana lagi-lagi ada tanda 2 garis yang pasti menandakan sesuatu yang entah apa. Besoknya Su'a beneran kembali dan Yongsuk menanyakan kenapa Su'a begitu baik kepadanya dari balik pintu. Intinya Su'a merasa bertanggung jawab sebagai guru, juga dia berkata Yongsuk mengingatkannya sewaktu muda dan karena itulah dia bisa memahaminya. Hari berikutnya, semua orang kaget melihat Yongsuk akhirnya masuk ke kelas setelah sekian lama. Jam istirahat, para murid tampak menjauhinya dan Su'a pun mengajaknya ngobrol. Adalah ibunya yang melarang Yongsuk masuk ke sekolah dengan alasan Yongsuk sakit. Dia juga mengatakan mulut ibunya yang tidak terkontrol itu sebab dari semua masalah dan karena itulah dia dihukum. Setelah Yongsuk berjalan pergi, Su'a melihat 2 garis yang tertinggal di tempat duduknya tadi. Kali ini 2 garis itu terbentuk dari gigi-gigi yang membuat Su'a mengingat tentang ibu Yongsuk yang muntah kemarin. Setelah itu beberapa murid tampak membuli Yongsuk dan mereka pun dibubarkan Su'a. Su'a mencoba mendekati siswi bernama Mina untuk menanyakan apa yang terjadi tadi, tapi yang keluar dari mulut Mina hanyalah, Yongsuk itu tidaklah terlihat seperti yang dikira orang-orang. Setelah itu seseorang menggedor pintu toilet yang sedang dipakai Mina, dan orang itu lalu menyodorkan sebuah kotak kepadanya dari bawah yang berisikan tanah dan fotonya. Malamnya, Su'a merasa seseorang baru saja lewat di belakangnya. Dia menoleh dan orang itu sudah tidak ada dan tiba-tiba sudah ada sosok pria di depan sana. Baru saja Su'a ingin menghampiri, sosok itu sudah lenyap. Di jalan tempat dia berdiri sekarang, ada coretan 2 garis dan tak lama setelah itu, wali kelas yang bernama Ji-hun ini muncul yang hanya ingin mengembalikan ponselnya yang tertinggal. Dia lalu mengantarkan Su'a pulang dan bertemu dengan Dong-hee di depan rumah. Dong-hee cemburu yang bahkan tidak ingin bersalaman dengan Ji-hun. Di dalam rumah, mereka masih sedikit cekcok untuk urusan sepele yang akhirnya, Su'a pun meminta pacarnya untuk pulang. Besoknya di sekolahan, Su'a memperhatikan Yongsuk dan hidungnya tiba-tiba mimisan yang langsung diberikan sapu tangan oleh Yongsuk. Jam istirahat, para siswi mulai menggosipkan tentang Yongsuk, tapi Mina tampak diam saat itu. Temannya memberikan sepotong sandwich sebagai mood booster, tapi setelah dikunyah-kunyah, sepertinya ada yang aneh yang ternyata rambut. Rambut bukan sekedar sehelai 2 helai, tapi sudah setebal tali tambang yang sangat panjang yang keluar dari mulutnya. Setelah itu dia pun dibawa ke UKS dan mengaku takut akan sesuatu. Baru saja dia ingin bercerita, Ji-hun datang yang langsung mengoceh, "Banyak banget makanan enak di dunia, kenapa lu makan rambut sih?" Su'a lalu permisi dan di luar sana dia bertemu dengan Yongsuk yang langsung menanyakan adakah yang mengganggu pikirannya. Su'a mengaku tidak ada dan menyuruhnya untuk kembali ke kelas. Sebelum pergi, Yongsuk berkata bau Su'a sangat wangi, bau dari seorang yang baik. Su'a lalu berjalan ke toilet dan di sini dia seperti sekilas melihat bayangan hitam di atas bilik toilet lewat cermin, tapi menghilang setelah dia menoleh. Setelah itu bayangan itu muncul lagi dengan wujud yang lebih menakutkan. Hal itu membuat Su'a berpikir mungkin penyakit lamanya kumat lagi yang sering berhalusinasi melihat hal-hal aneh. Sempat dia berpikir ingin menelan obat-obatan itu lagi, tapi mengurungkan niat. Bagaimanapun dia tidak bisa bergantung dengan obat-obatan seumur hidup dan memilih untuk tidur. Tengah malam, dia terbangun di saat mendengar orang yang sedang mencoba membuka pintu apartemennya. Dia menahan pintu itu sambil berkata akan melapor polisi, barulah orang tersebut berhenti. Besoknya, Su'a berangkat ke sekolahan seperti biasa, sedangkan di sekolahan, Mina masuk ke kelas seni yang terdapat banyak kepala manekin untuk mengambil sesuatu. Sebuah wig terjatuh dan rambut yang panjang tiba-tiba muncul yang membuatnya berteriak. Teriakan itu sampai di telinga Su'a dan langsung menghampirinya. Mina histeris sambil berkata rambut-rambut itu ingin menghabisinya. Karena itulah Su'a pun membicarakan ini dengan Ji-hun, tapi Ji-hun bukanlah tipe guru yang perhatian dan mengatakan keluarganya bisa mengambil alih masalah seperti ini.
Berbeda dengan Sua yang selalu ingin mencari tahu lebih, dan entah kenapa dia teringat akan siswi yang bernama Yunmi. Gadis penyendiri yang selalu ditemani buku dan tidak disukai teman-temannya yang dicap orang buangan. Sua pun mengajaknya chit-chat. Dari hal-hal umum yang dibahas merembet ke Yongsuk. Dari sinilah Sua tahu bahwa Yongsuk sering ke ruang konseling dan mempunyai masalah dengan seorang gadis yang bernama Minji. Sua pun mulai mencari tahu siapa itu Minji dan melakukan kunjungan ke rumahnya. Singkat cerita bertemulah mereka dan Minji berkata dia bahkan tidak ingin mengingat ataupun menyebut nama Yongsuk karena mempunyai kenangan yang menakutkan. Awalnya tidak ada yang salah dengan Yongsuk. Dia hanya kesulitan dalam menjalin pertemanan, karena itulah Minji mencoba baik dengannya, tapi belakangan semua menjadi aneh. Yongsuk mulai sering memanggilnya dan mampir ke rumah walaupun di tengah malam buta. Tidak hanya itu, dia bahkan mencuri barang-barang Minji dan meminta bantuan yang menakutkan. Jadi ceritanya saat itu dia meminta apapun yang berhubungan dengan Minji, bahkan sehelai rambut pun oke, dengan alasan dia menyukai bau Minji yang mencerminkan orang baik. Dengan adanya sesuatu dari Minji, maka Yongsuk tidak akan merasa kesepian. Mendengar itu, Minji pun kesal dan mengancamnya akan melaporkan ke polisi jika dia berbuat aneh, juga berkata hanya kasihan kepadanya selama ini. Sebelum pergi, Minji memutuskan hubungan pertemanan dengan Yongsuk, dan di saat Minji di toilet, dia merasa rambutnya terus rontok tanpa sebab yang membuatnya takut akan kebotakan. Itulah sebabnya Minji pindah ke sekolahan lain dan yakin bahwa Yongsuk akan mencari korban lainnya karena dia seperti virus yang menempel. Malamnya, Sua mulai mengingat tentang perkataan Yongsuk tentang baunya yang wangi. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri dan Sua kaget melihat hantu perempuan yang mengintip dari atas sampai bawah di celah pintu. Karena udah keseringan melihat yang begituan, hal itu hanya membuatnya kaget tapi tidak membuatnya takut. Di tempat lain, Yongsuk yang sedang berjalan di luar mengatakan dia mencium bau yang kali ini bau tengik, dan benar saja tiba-tiba dia diserang orang yang tak lain adalah teman sekolahnya. Kali ini Yongsuk melakukan perlawanan dan membalas mereka secara brutal. Besoknya para guru membahas tentang ketiga siswa yang hilang dan sekolah sedang didatangi anggota kepolisian. Yunmi menghampiri Sua dan meminta waktu untuk berbicara berdua di luar. Dia menyarankan Sua untuk menghindari Yongsuk karena mengkhawatirkan keselamatannya. Ceritanya, setelah Minji pindah, Mina menjadi target selanjutnya. Mina itu sebenarnya anak yang ceria dan baik hati, yang tidak pernah mengekspresikan rasa benci seperti yang lainnya. Sekarang menurut Yunmi, Sua yang menjadi target berikutnya. Semua anak-anak sebenarnya tahu soal ini, tapi mereka berpura-pura tidak melihat selama itu tidak terjadi kepada mereka. Setelah pembicaraan itu, Yongsuk menghampiri Sua untuk meminta nomor telepon. Jihun datang yang menyuruh Yongsuk menemuinya setelah kelas selesai untuk membahas ketiga temannya yang hilang. Yongsuk menjawab tidak ada yang bisa dia jelaskan, apalagi kehilangan ketiga orang itu kenapa sepertinya menjadi masalah besar, di mana dulu dia tidak masuk sebulan saja tidak ada yang mencarinya. Kalimat itu membuat wali kelasnya murka yang hampir menggamparnya. Dia lalu mengatakan bahwa mereka itu berbeda dengan Yongsuk yang sudah tidak ada lagi kesempatan dan orang yang tidak berguna sama sekali. Pulangnya, Sua mendapatkan pesan dari Yongsuk yang berterima kasih kepadanya yang sudah menghentikan wali kelas sewaktu akan menggamparnya tadi. Sesampainya di apartemen, Sua tampak tidak bersemangat dan Dong-hee pun mengusulkan dia untuk pindah kelas agar terhindar dari Yongsuk. Dalam hal ini mereka sedikit berbeda pendapat dan akhirnya hal-hal kecil kembali membuat mereka saling sensi. Sua berpendapat mungkin sebaiknya mereka jalan sendiri-sendiri dulu daripada selalu berbeda pandangan yang saling membuat otak masing-masing berasap. Besoknya Sua mendapati pintu apartemennya tidak mau mengunci dan memanggil tukang. Ternyata tidak ada masalah dengan pintu itu, hanya saja baterainya habis. Ini aneh di mana Sua merasa baru saja mengganti baterai tersebut, tapi menurut mekanik, jika seseorang mencoba membuka kunci berkali-kali yang memancing bunyi darurat, maka akan cepat menghabiskan baterai. Setelah itu, Sua mendapatkan pesan lagi dari Yongsuk yang berkata, "Kau telat hari ini dan make upmu luntur seakan-akan matanya ada di mana-mana." Sesampainya di sekolah, dia mendapatkan teguran dari Jihun mengingat Sua masih dalam masa training, tapi sudah memberikan kesan minus. Karena itulah, Sua terpaksa mengajaknya minum nanti setelah pulang sekolah. Di kelas, Sua merasa ada yang memegang rambutnya dari belakang, tapi ternyata hanyalah manekin yang berjejer. Tiba-tiba, kelas menjadi gelap dan di depan sana ada sesosok perempuan berambut panjang. Perempuan itu berjalan ke arahnya dan bergetar-getar yang lalu posisinya sekarang sudah berada di dekat Sua.
Hantu itu tampak memasukkan jarinya ke dalam mulut Su'a dan ternyata yang terjadi adalah dia hanya sedang tertimpa manekin. Baru saja sadar, dia kemudian pingsan lagi. Setelah itu, Su'a tampak sudah memakai baju seragam dan terlihat berdiri bersama seseorang di atas jembatan, dan tak lama setelah itu gadis itu lalu menjatuhkan diri. Setelah itu tiba-tiba dia diguyur darah yang entah dari mana asalnya yang ternyata hanyalah mimpi. Sesadarnya, dia sudah berada di UKS ditemani Yumni. Setelah Yongsuk datang, Yumni langsung pamit. Yongsuk lalu menanyakan keadaannya yang dijawab Su'a dia baik-baik saja. Kemudian Yongsuk masih menerka-nerka apakah Ji-hoon yang telah mengganggu pikirannya. Jika iya, maka dia akan menghadapinya karena Yongsuk mengaku hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mengerti Su'a. Sebenarnya Su'a tidak ingin berkata kasar, tapi kali ini dia merasa harus. Dia menyuruh Yongsuk untuk tidak ikut mencampuri urusannya, juga tidak lagi mengirimkan pesan karena dia akan mengurus masalahnya sendiri. Yongsuk lalu disuruh kembali ke kelas. Setelah kelas berakhir, saatnya acara minum-minum. Ji-hoon sepertinya memang suka dengan Su'a dan mencoba memberikan perhatian yang sebenarnya menggelikan. Baru aja dia mau menyuap Su'a, teman-teman guru lainnya datang dan ikut bergabung. Tidak hanya itu, Ji-hoon pun dipalak para wanita untuk mentraktir mereka makan. Setelah selesai, mereka bubar dan masing-masing pulang ke rumah. Su'a sudah di apartemen sedangkan Ji-hoon masih mabuk di jalanan sambil mengoceh karena dia tertempel parasit yang membuatnya mengeluarkan uang banyak. Ketika dia sedang duduk, ada bata yang terlempar ke arahnya. Tiba-tiba dia ditimpuk dengan bata oleh seseorang yang tidak terlihat wajahnya. Di apartemen Su'a sendiri, dia terbangun karena mendengar suara. Ada sosok perempuan yang tampak mencari barang di laci, tapi ketika lampu dinyalakan tidak ada siapa-siapa. Dia lalu menyadari pintu yang tidak tertutup rapat dan segera menutupnya. Rencananya, Su'a akan lanjut tidur dan mematikan lampu. Hantu itu muncul lagi di sampingnya sambil tersenyum yang membuatnya refleks menyalakan lampu dan sosok itu pun menghilang. Besoknya, para guru bergosip tentang Ji-hoon yang tidak masuk hari itu karena mengalami kecelakaan di saat perjalanan pulang. Setelah kelas selesai, Su'a lebih memilih ke psikiater untuk berkonsultasi masalahnya yang setiap malam bermimpi buruk dan berhalusinasi melihat sesuatu. Dia juga menceritakan tentang Yongsuk yang menarik perhatiannya karena memiliki nasib yang sama, yaitu murid terbuang di masanya. Ada juga pengalaman yang menyaksikan sendiri gadis yang berdiri di jembatan bersamanya itu loncat ke bawah dan tewas, tapi Su'a merasa gadis itu adalah dia. Belakangan ini, hantu gadis itu seakan muncul di hadapannya. Solusinya sekarang, Su'a disuruh beristirahat dan diresepkan obat-obatan. Setelah dari tempat psikiatri, sekarang dia mengunjungi orang pintar yang mempunyai pandangan berbeda dengan psikolog. Menurutnya, apa yang terjadi itu bukan karena pikirannya, tapi memang ada sesuatu yang nyata. Kuncinya anak laki-laki di sekolahan itu. Si ibu paranormal pun mulai berhitung dan hasilnya masih seputaran nasihatnya dulu tentang berhati-hatilah dengan barang-barangnya. Sekarang si ibu menanyakan adakah barang yang hilang ataukah ada sesuatu yang aneh yang ditemukan di rumahnya. Su'a menjawab yang hilang itu rosario peninggalan ayahnya dulu dan si ibu menyuruhnya mencari kembali setelah sampai di rumah. Pastikan rosario itu ada di tempat semestinya, tapi jika tidak, maka mereka akan dalam masalah yang lebih serius yang artinya nasib buruk sedang menimpanya. Maksud detail tentang perkataannya itu belum bisa diberitahukan kepada Su'a, tapi yang pasti momen itu segera tiba. Satu lagi pesannya, jagalah mulut. Su'a langsung teringat perkataan ibu Yongsuk dulu bahwa iblis ada di antara mereka dan disambungkan dengan perkataan Yongsuk yang katanya ibunya terlalu banyak bicara. Malamnya setelah dia sampai di apartemen, Su'a melihat penampakan hantu perempuan itu di jendela atas dan tak lama setelah itu Mina datang. Kedatangannya hanya ingin meminta maaf karena tidak mengingatkan dari awal agar berhati-hati memberikan perhatian kepada Yongsuk. Mina berkata bahwa Yongsuk adalah iblis yang mencelakai beberapa murid di sekolahan dan guru mereka. Tidak hanya itu, tapi Yongsuk selalu menghantuinya lewat mimpi setiap hari. Di mimpinya, Yongsuk mengambil wajahnya dan menyamar sebagai Mina yang lalu berinteraksi dengan semua kenalannya. Besoknya, Yongsuk bertanya kemana Su'a akan pergi sedangkan pelajaran sedang berlangsung yang padahal dia sendiri pun berkeliaran. Gemes deh ya, Su'a pun menjawab harus ya gue minta izin sama lo. Dalam situasi seperti ini, Yongsuk berkata tolong jangan benci aku. Nah, kalau udah begitu, jadinya kasihan juga. Akhirnya, Su'a berkata bahwa dia tidak membencinya, hanya saja harus tahu porsi dan jangan melewati batas. Yongsuk pun menurut dan kembali ke kelas. Su'a melanjutkan urusannya yang ternyata diam-diam dia pergi ke rumah Yongsuk.
Sebelum masuk, dia mendapatkan pesan dari Yongsuk yang melarangnya untuk masuk, tapi tetap aja dia masuk. Su'a langsung mengambil kunci yang diletakkan di bawah meja dan di sana terlihat banyak sekali lalat yang berterbangan. Di dalam sana, Su'a juga mencium bau tidak sedap dan pemandangan di dalam lebih horor yang tidak seperti ruangan biasa. Banyak jimat yang ditempel di dinding, juga altar dengan patung dewa yang lebih mirip seperti tempat sembayangan. Ada pula foto-foto perempuan yang dijepit, juga barang-barang yang salah satunya adalah rosario Su'a yang hilang. Dia mengambil kembali rosario itu dan segera bersembunyi di lemari di saat mendengar suara langkah kaki orang. Di dalam lemari, Su'a kaget melihat mayat Yongsuk dan ibunya. Yongsuk palsu segera datang dan menarik Su'a keluar dari lemari. Su'a menyuruhnya untuk menghentikan semua ini dan Yongsuk KW berkata, Yongsuk itu hidup dan mati pun sama saja karena tidak ada yang peduli kepadanya. Kesepian, terisolasi seperti aku dan kamu. Apapun itu, Su'a berkata dia tidak pantas melakukan ini semua, tapi si KW menjawab dia hanya ingin menyelamatkan Yongsuk. Awalnya si KW merasa ada kesamaan antara dia dan Su'a, tapi sekarang dia kecewa. Sekarang dia berencana jahat, tapi Su'a menyadari dan langsung mendorongnya yang mengenai pisau. Segera Su'a berjalan pergi dan meminta tolong kedua gadis ini menghubungi polisi untuk melaporkan temuan orang mati. Keesokan harinya, polisi menemui Su'a untuk membahas soal Yongsuk yang tidak mungkin menghindari hukuman penjara. Yongsuk dikabarkan tinggal sendirian selama ini setelah ibunya meninggal. Su'a menjawab itu bukanlah Yongsuk yang sebenarnya karena mayat mereka berdua itu ada di dalam lemari. Ini aneh di mana polisi berkata mereka tidak menemukan mayat satupun di rumah itu. Yongsuk ditangkap atas tuduhan penyerangan dan dia sendiri sudah mengakuinya. Ini terdengar susah dicerna dan Su'a kembali menemui paranormal. Menurut orang pintar ini, Yongsuk itu bukan hantu juga bukan manusia. Dikatakan roh liar akan sangat gampang menempel pada orang-orang yang terbuang dan terisolasi karena kondisi mereka sangat rentan ditemukan. Su'a pun mengingat omongan Yongsuk dulu yang berkata memahaminya karena dia tahu betul apa rasanya kesepian. Si ibu lalu menjabarkan foto-foto yang terlihat ada dua orang yang sama persis seperti kembar dan mereka itulah yang disebut jiwa hidup yang memangsa nyawa manusia. Mereka ada di sekitaran sebelum orang benar-benar sadar akan keberadaan mereka. Di negara barat, mereka menyebutnya doppelgangers yang dimana jika kamu bertemu dengannya, maka itu adalah tanda kematian yang sudah dekat. Mereka tidak hanya puas dengan satu orang dan akan terus mencari mangsa. Dikatakan mereka selalu akan memulai dengan jiwa yang lemah yang tidak tergantung kepada siapapun. Sekarang orang pintar itu menanyakan adakah Su'a menemukan kembali rosario itu, dan akhirnya rosario itu pun dibakar untuk mengakhiri segalanya. Besoknya waktunya Su'a pamit karena hari itu merupakan hari terakhir masa trainingnya. Setelah itu dia sempat bertemu Pak Pol yang masih membahas tentang Yongsuk. Kata akhir hanyalah semoga semua berjalan baik dan Pak Pol pun permisi. Tapi anehnya, Pak Pol yang berjalan di luar sekilas terlihat seperti Yongsuk. Hal ini mengingatkan perkataan paranormal yang berkata, mereka tidak akan puas dengan hanya satu orang dan akan loncat ke orang lain. Semua itu akan selalu ada dan lebih dari kehidupan manusia itu sendiri. 2 tahun kemudian, Su'a mendapatkan surat dari kantor polisi bahwa Yongsuk sudah dibebaskan. Su'a sudah menjadi guru dan kembali mengajar di sekolahan yang sama. Hari itu dia mengabsen para muridnya sebagai permulaan. Urutan ke-11 dengan nama Song Hae-ju diperlukan beberapa kali panggilan sebelum dia mengangkat tangan dan anak ini terlihat pendiam juga sendirian. Jam istirahat, Su'a tampak duduk sambil membaca dan di sini ada lagi coretan 2 garis di kursinya. Tak berapa lama setelah itu Yongsuk muncul dan menyapanya yang ternyata siswi pendiam di kelasnya tadi. Dia juga berkata baumu sangat enak seperti bau orang baik yang artinya roh itu kembali walaupun dalam wujud yang berbeda. Jungmyung High School. Dikabarkan seorang guru dengan status kontrak paruh waktu mengakhiri hidup yang padahal sudah bekerja lebih dari 5 tahun dan mendonasikan 200 juta won ke sekolah dengan iming-iming pengangkatan sebagai karyawan tetap. Sebelumnya dia mendapatkan diskriminasi dari staf lain, bahkan siswa yang tidak hormat kepadanya. Tempat di mana sang guru mengakhiri hidup masih dilingkari polisi lain dan beberapa siswi ini ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat kumpul rahasia mereka. Segera mereka masuk ke rumah tersebut dan sekilas seperti ada yang memperhatikan mereka dari celah pintu. Dari tempat kumpul rahasia, sekarang mereka berpikir untuk menemukan barang-barang yang mungkin bisa dijual. Salah satu dari mereka merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya yang dia pikir ulah teman-temannya.
Tuts piano bisa bergerak sendiri dan dari atas sana ada penampakan hantu yang membuat mereka segera kabur. Waktu berlalu, gadis yang bernama Yu ini kembali ke tanah air setelah 20 tahun diadopsi dan dibesarkan di Kanada. Di rumah inilah dulu dia tinggal bersama orang tua kandungnya dan sekarang dia berharap mendapatkan kenangan yang terlupakan di masa kecilnya. Ceritanya dulu ayahnya lah yang membeli rumah ini dan mereka merupakan keluarga bahagia di masanya. Yui mengenang kebersamaan mereka saat itu dengan melihat foto keluarga dan sebuah boneka tiba-tiba jatuh dari lemari. Dia tidak begitu menghiraukan dan segera berjalan keluar bersamaan dengan orang yang mengirimkan barang-barangnya. Beberapa orang melihatnya dari jauh dan berkata Yui akan dalam masalah besar karena rumah itu dipercaya berhantu. Malamnya, cermin terletak di kamar mandi itu seakan memperlihatkan sesuatu hal yang buruk, begitu juga piano di ruang keluarga. Penyakit maniknya mulai menyerang yang mengharuskannya minum obat. Malamnya ada lagi kejadian menakutkan di mana ada tangan hantu yang keluar dari kasur yang megang-megang badannya lalu menghilang. Yui ternyata seorang guru dan sangat kebetulan sekali dia akan mengajar di sekolahan di mana ayahnya dulu mengajar tepatnya 20 tahun yang lalu. Hari pertama mengajar semua terasa biasa saja, tapi di waktu istirahat, Yui memergoki seorang siswi yang sedang diperlakukan buruk yang bernama Mijin. Mereka segera dibubarkan dan malamnya, Mijin berjalan pulang bersama Yui ke rumahnya. Mijin kaget saat mengetahui gurunya tinggal di rumah berhantu, tapi dia tetap mampir. Dia pun menceritakan rumor di rumah itu yang katanya ada sosok hantu perempuan yang sangat menakutkan. Katanya lagi hantu itu akan berbisik di telinga dan jangan pernah menoleh jika tidak ingin mati. Ada sosok hantu yang mengintip dari celah pintu dan lampu tiba-tiba konslet. Kebetulan saat itu Pak Guru Sungmin datang untuk mengantarkan barang yang tertinggal. Karena itulah dia dikaryakan untuk memperbaiki listrik yang konslet. Setelah mereka pulang, Yui menemukan diary ayahnya. Awalnya dia ragu untuk membacanya, tapi karena penasaran, akhirnya dia pun membukanya. Inilah yang tertulis di diary tersebut. Agustus tahun 2000, ayah Yui yang bernama Kang Taisu bergabung menjadi guru sementara di Engbo High School. Latar belakang Taisu sendiri cukup mengesankan di mana dia adalah lulusan dari luar negeri dan juga seorang pengusaha. Awalnya dia menyukai lingkungan sekolahan, guru yang friendly dan murid yang cukup menyenangkan. Hari itu setelah kelas dibubarkan, seorang guru bernama Soa mengirimkan pesan untuk bertemu di kelas sains. Intinya, Soa meminta uang secara halus atas dasar pembangunan sekolah. Malamnya di rumah, Yui kecil terbangun dari tidurnya dan melihat tangan di dalam hiasan gantungan yang tergantung di atas ranjangnya. Tangan itu lalu mulai grepe-grepe di badannya dan teriakan Yui mendatangkan kedua orang tuanya. Setelah itu dia kembali melihat sekilas bayangan hitam di lemarinya. Karena mencurigai tatapan mata anaknya ke arah lemari, Taisu membuka lemari itu yang ternyata hanya ada boneka yang terjatuh. Di kamar, istrinya yang bernama Junghee mengatakan dia merasa ada yang tidak beres di rumah mereka, tapi Taisu meyakinkan mungkin hanya perasaannya saja, karena yang namanya di pedesaan, angin pasti lebih kencang. Tiba-tiba ada sosok seorang perempuan yang berdiri di luar jendela yang ternyata Soa. Dia datang malam-malam hanya untuk mengantarkan saus pemberian dari kepala sekolah yang lupa dibawa pulang tadi. Setelah beberapa saat, Yui turun dan berdiri di tengah-tengah tangga sambil mengatakan seseorang terus datang ke kamarnya. Badan anak itu sendiri terasa dingin seperti es. Malam itu berakhir begitu saja dan besoknya mereka sarapan dengan beberapa saus yang diberikan kepala sekolah. Dan menurut Junghee, saus itu sangatlah enak. Di sekolahan, beberapa guru menyaksikan berita tentang guru yang mengakhiri hidup di awal cerita. Cerita kembali ke Yui. Hari itu tanggal 20 Agustus di sekolahan Engbo, dia masih tampak membaca buku diary ayahnya dan tiba-tiba ada pemandangan yang cukup menegangkan di mana terlihat ada sepasang sepatu merah yang bisa berjalan sendiri di luar. Yui pun berjalan keluar dan sepatu itu kini berhadap-hadapan dengannya. Sepatu tanpa tuan tapi berbeda dengan apa yang terlihat di lantai. Ada sosok seorang wanita yang berpakaian putih yang mengangkat kedua tangannya. Melihat itu, Yui berlari ke toilet dan segera menelan obat untuk meredakan serangan panik. Tak lama setelah itu, seseorang menggedor pintu toilet yang semakin lama semakin kencang. Ternyata lagi-lagi ada sepatu merah di depan toilet dan hantu perempuan yang mengintipnya dari atas. Itu ternyata hanyalah kerjaan orang, tapi Yui belum mengetahuinya. Dia lalu pingsan dan bangun-bangun dia sudah berada di UKS ditemani Sungmin. Malamnya, Sungmin mampir ke rumah dan Yui menceritakan sepertinya dia sering mendengar suara aneh dari seorang wanita. Baru saja dibilang begitu, di luar ada lagi bayangan seorang wanita yang menari-nari dan mereka pun segera berlari keluar untuk memastikan.
Ternyata benar, bayangan aneh berupa bayangan perempuan itu eksis dan sebuah boneka pun terlempar tak jauh dari sana. Ini aneh di mana Yui berkata boneka itu seharusnya ada di dalam kamarnya, dan sekarang entah apa yang dipikiran Yui, dia tampak berjalan pergi lalu cerita kembali ke masa lalu. Suatu hari Yui kecil bermain dengan bonekanya di dekat pohon dan hal aneh pun terjadi di mana warna gaun boneka tersebut bisa berubah menjadi merah. Di dalam rumah sendiri, ibunya pingsan melihat sesosok hantu yang tergantung di pojokan atas. Setelah itu, Taisu pun diberitahu keadaan istrinya oleh Soa. Taisu langsung menghampiri istrinya yang sedang diperiksa seorang tabib, tapi entah kenapa tabib ini sangat mencurigakan, begitu juga Soa. Junghee lalu diresepkan obat untuk menambah energi. Malamnya, Junghee menceritakan pengalamannya melihat sosok aneh di rumah mereka, dan tak lama setelah itu terdengar suara aneh yang membuat mereka langsung memeriksa ke kamar Yui. Saat itu Yui memegang bonekanya yang sudah berbeda warna, dan Junghee semakin yakin ada yang tidak beres dengan rumah mereka, ditambah Yui yang tertawa gak jelas. Kembali ke masa sekarang. Hari itu di sekolahan, Yui tampak tidak bersemangat dan Sungmin sibuk memeriksa rekaman CCTV di hari Sui pingsan. Di sini ketahuan ternyata Mijinlah yang mengganggunya. Cerita kembali ke masa lalu. Pagi itu di rumah, Junghee makan tidak seperti biasa. Dia seakan ketagihan dengan saus pemberian tersebut, bahkan memakannya begitu saja. Setelah itu suasana hatinya menjadi kacau dan melampiaskannya lewat piano. Malamnya, Taisu pulang dan mendapati anaknya gemetaran di luar, sedangkan Junghee merasa jari-jarinya tidak bisa digerakkan. Besoknya dia kembali dibawa berobat dan menurut tabib, Junghee tidak boleh bermain piano untuk sementara waktu, sedangkan kompetisi piano akan diadakan sebentar lagi. Junghee diresepkan obat dan lagi-lagi ekspresi si tabib sangat mencurigakan. Hari itu Taisu sebenarnya ingin menemani Junghee di rumah, tapi karena rekannya menelpon, akhirnya Junghee pun menyuruh suaminya untuk pergi. Kabar buruk pun datang di mana rekannya mengatakan investasi mereka lenyap tak bersisa. Taisu pulang dengan perasaan kecewa dan sesampainya di rumah, dia malah menemukan istrinya tertidur di atas piano. Setelah Taisu membangunkannya, istrinya menjadi aneh dan menyalahkannya untuk hal yang tidak jelas sambil tertawa. Saat itu, Taisu berpikir mungkin dia hanya stres karena kompetisi yang akan segera datang, tapi ternyata istrinya berubah total. Setiap hari, Junghee hanya akan duduk di depan piano, tapi ada saatnya dia kembali normal seperti biasa. Tapi setelah itu, dia berubah lagi dengan cepat. Malamnya, dia akan berkeliaran di dalam kegelapan tanpa alas kaki, dan Taisu semakin yakin bahwa istrinya dirasuki sesuatu. Sampai di sini, Yui bertanya-tanya kenapa ini semua bisa terjadi kepada ibunya, dan malam itu juga dia lagi-lagi melihat penampakan aneh. Dia menelpon Sungmin untuk menyuruhnya segera datang ke rumah. Setelah itu ada suara yang berkata, "Yui, ini aku, lihatlah ke sini," dan sebuah tangan tampak ingin memegang bahunya. Kembali ke cerita lalu. Suatu saat, ibunya sedang di dalam toilet dan berhalusinasi melihat tangan yang keluar sambil memegang miniatur piano. Tangan itu menarik masuk dan cermin pun retak. Setelah itu, tangan Junghee tiba-tiba berdarah disertai suara tawa wanita. Dengan tangan yang berdarah itu, dia lanjut bermain piano. Taisu memintanya untuk menghentikan ini karena sebenarnya kompetisi pun sudah berakhir. Junghee berteriak tidak terima yang membuat suaminya tidak sengaja melepaskan tamparan. Setelah itu, reaksi Junghee hanya berjalan ke dapur untuk makan bumbu di kulkas seakan itu adalah obat penenang. Cerita kembali ke malam di saat Yui menemukan boneka di luar. Dia merasa pasti ada seseorang yang sudah menerobos masuk ke rumahnya. Anehnya lagi, ada baju putih yang tergantung di atas pohon. Mereka lalu melangkah untuk mencari tahu lebih dalam, dan tanpa disadari, baju itu melayang mengikuti mereka. Lanjut lagi ke masa lalu. Akhirnya, Taisu menyadari ada ketidakberesan dengan obat yang diberikan tabib dan menanyakannya langsung. Tabib menjawab dia hanya memberikan obat yang aman, dan Taisu pun menyuruhnya untuk menghabiskan obat tersebut. Dari dalam, tampak Soa mengintip mereka. Tabib meminumnya sampai habis dan berkata jika dia masih ragu, maka silakan melapor ke polisi. Di masa sekarang, Yui menanyakan tentang tabib yang membuka toko obat tradisional dan ternyata sudah tidak beroperasi. Dia lalu pergi ke sebuah kelas dan mengenang apa yang tertulis di diary di mana hari itu, Soa mengabarkan bahwa Taisu dipecat karena performansnya yang dianggap kurang, sedangkan di rumah, kondisi Junghee semakin parah. Hari yang mengecewakan bahkan malamnya, Taisu mendapatkan anaknya di luar dengan kondisi tidak mengenakan alas kaki. Di dalam rumah, istrinya hanya bengong seperti orang yang tidak punya roh. Setelah mengobati luka di kaki Yui, Taisu mengabarkan dia sudah dipecat dari sekolahan yang padahal dia sudah membayar mereka. Kembali ke Yui, Sumin datang dan membetulkan sekring listrik. Dia juga mengabarkan bahwa akhir-akhir ini Meiji tidak masuk sekolah.
Sebelumnya, wali kelasnya sempat menegurnya untuk apa yang dilakukan kepada Yui, dan sejak saat itulah dia sudah tidak muncul. Lampu tiba-tiba konslet lagi dan Yui merasa ada yang menyentuh kupingnya. Tak hanya merasa, sekarang mereka melihat sosok berbaju putih di luar rumah. Mereka lalu berjalan ke depan dan melewati sebatang pohon yang lagi-lagi terlihat sepasang tangan yang mencakar pohon tanpa mereka sadari. Berjalan jauh dan sekarang mereka melihat sosok itu ada di dalam gedung sekolahan lantai dasar. Sosok itu bisa bergerak mundur dan mereka pun semakin penasaran ingin mencari tahu apa itu sebenarnya. Lagi-lagi mereka melewati sosok itu tanpa mereka sadari. Kaki Sungmin terkilir bersamaan dengan sosok misterius yang lewat di depan mereka. Hal itu disadari Yui yang langsung mengikutinya, sedangkan Sungmin disuruh tetap di sana. Di ruangan sains itulah sosok itu muncul dan langsung berlari keluar. Setelah itu dia tertawa sambil berkata, "Ini aku," sambil berlari pergi. Security sekolah muncul dan berkata perempuan itu masuk ke sekolahan di malam hari dan berlari kemana-mana. Dulunya dia adalah seorang guru yang mengajar di sekolahan, tapi entah apa yang sedang ada di otaknya sekarang. Mereka pun menanyakan di manakah dia tinggal dan cerita lanjut ke masa lalu. Taisu semakin menjadi peminum aktif karena masalah hidupnya, dan suatu malam dia ditelepon oleh kepala sekolah yang mengabarkan bahwa dia akan segera dipindahkan ke Seoul. Dalam kesempatan itu, Taisu menanyakan mungkinkah dia mendapatkan uangnya kembali, setidaknya setengah dari 20 juta won. Kepala sekolah tidak bisa menjawab ini, tapi dia menegaskan yang diterima hanya sebesar 10 juta won. Sudah pasti dia dicurangi oleh Soa dan Taisu semakin murka mengetahui ini. Di luar, kondisi Junghee semakin parah dan dia terus melampiaskan emosinya ke piano. Bayangan hitam itu seakan menghantui dan kondisi satu keluarga ini semakin parah. Yui tidak terawat dan minum dengan cara meniru binatang. Semua ini terasa membuat kepala mau pecah dan dia pun berteriak. Istrinya terus memainkan piano sedangkan anak mereka juga menangis. Taisu seakan kehilangan harapan dan yang dia pikirkan sekarang hanyalah kematian. Itulah tulisan terakhir ayahnya yang membuat Yui menangis. Tak berapa lama dia mendapat telepon dari Sungmin yang mengabarkan bahwa dia sudah mengetahui alamat mantan guru tersebut. Singkat cerita mereka pun ke sana dan terlihat gantungan baju putih di pohon depan rumahnya. Sungmin memanggil dari luar tapi tidak ada jawaban dan dia pun mencoba masuk ke dalam. Yui berjalan ke samping dan di sanalah sebuah pintu terbuka. Guru itu ternyata adalah Soa dan dia berkata, "Kau pasti menggantung mereka di rumah itu. Jika tidak, itu tidak akan muncul." Itu yang dimaksud apa juga tidak tahu, tapi Soa berkata Yui tahu persis apa yang dimaksud. Alasan kenapa Soa seliwiran dekat Yui katanya hanya ingin memperingatkan agar segera pergi jika tidak ingin mati. Dia juga mengatakan ayahnya Taisula yang telah membuat wajahnya hancur. Diceritakan kembali saat itu Taisu menyelinap ke sekolahan dan mendengar percakapan kepala sekolah dengan Soa. Intinya soalnya dalang pemecatan Taisu hanya karena sebuah persaingan. Setelah itu Taisu meminta uangnya kembali kepada Soa tapi tidak digubris yang akhirnya menyulut api yang lebih besar. Diketahui dia jugalah yang memasukkan racun ke dalam obat Junghee. Karena kemarahan yang memuncak itu, kepala Soa ditempelkan ke meja yang kebetulan ada cairan keras yang tumpah dan langsung mengenai wajahnya. Tapi menurut Soa, Taisu kerasukan dan hantu itu sudah mendapatkan mereka. Sekarang dia juga berkata akan menularkan hantu itu kepada Yui sambil tertawa puas. Yui sendiri merasa tidak nyaman dan pingsan. Ada tangan yang merabanya dan dia terbangun di sebuah tempat yang asing. Hantu itu terbayang di ingatannya, begitu juga gambaran sang ibu dan ayahnya dulu. Ada lagi perempuan yang tertawa yang membuat dia ketakutan. Akhirnya dia ditemukan Sungmin di luar dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit ini, seorang dokter mengabarkan tentang pengobatan tradisional yang katanya sudah terbakar dan diceritakan kembali saat itu Taisula yang sengaja menyebabkan kebakaran. Setelah itu dia kembali ke rumah dan Junghee mengatakan dia sudah tidak ingin hidup. Taisu juga merasa demikian tapi dia bertanya lagi bagaimana dengan anak mereka. Junghee menjawab tidak tahu karena yang dia tahu hanyalah mereka sedang kerasukan dan sesuatu terlihat muncul dari balik sebuah lukisan. Kembali ke masa sekarang, Yui ingin mengetahui lebih lanjut tentang cerita kedua orang tuanya dengan mencari sang tabib. Di rumahnya sekarang, ada seseorang di ruangan lain yang tampak hanya mengambil makanan yang disediakan dan mengurung diri di dalam. Setelah itu datanglah Yui bersama Sungmin yang langsung menuduhnya menjadi penyebab kematian kedua orang tuanya. Sang tabib menjawab justru karena ayahnya lah dia menjadi salah seorang yang terkena kutukan. Bahwa ayahnya kerasukan yang menghancurkan tempat usahanya juga menghancurkan hidup anaknya.
Penjelasan ini tidak bisa diterima oleh Yui, tapi tabib bersaksi waktu itu dia sendirilah yang melihat Taeso menghabisi Junghee. Ternyata Soa adalah anak dari si tabib. Dia tiba-tiba keluar dan mengaku dialah yang sudah mencampurkan saus yang diberikan kepala sekolah dengan zat yang menyebabkan halusinasi. Tabib panik dan berkata Soa berkata sembarangan, tapi anaknya sendiri terus mengoceh yang katanya Taeso menjadi gila dan menghabisi istrinya. Sumin berkata sebaiknya mereka tidak membuang waktu lebih banyak karena sudah jelas dialah dalangnya, dan tak jauh dari sana, tiba-tiba mereka melihat Mijin yang berlari lewat. Melihat Mijin, anak dan ayah itu pun langsung keluar mengejarnya. Jadilah mereka kejar-kejaran berempat. Kembali ke masa lalu. Malam itu, Soa berjalan sambil berkata, ini bukan salahku. Si keparat kepala sekolah itu yang mengambil uangnya. Soa sendiri sudah melalui banyak hal buruk hanya untuk menjadi guru full time. Saat itu dia membawa gunting dan berjalan ke rumah Taeso pada malam Taeso menjadi gila. Setelah menemukan Taeso, dia pun menghujamkan guntingnya. Karena mendapatkan beberapa kali tusukan, Taeso menghajarnya dan dari belakang, si tabib yang melihat itu langsung menusuknya. Junghee yang saat itu keluar dengan menggendong anaknya langsung dikejar oleh tabib. Yui disembunyikan di belakang tanaman dan Junghee sendiri tewas di tangan tabib. Cerita kembali ke masa sekarang. Mereka masih mencari Mijin dan tiba-tiba Yui mendapat telepon dari Mijin yang posisinya sekarang sudah berada di atas gedung. Dia meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dengan kedua orang tuanya dan mengakui insiden di toilet itu bukan hanya ulahnya sendiri. Sekarang dia berkata akan mengakhiri kutukan dan meminta maaf sekali lagi atas apa yang sudah ibu dan kakeknya lakukan. Setelah mengatakan itu dia pun loncat. Kematiannya disaksikan oleh kakeknya dan malamnya si tabib ini masih ingin membalaskan dendam dengan datang ke rumah Yui. Dia menyalahkan orang lain atas semua kesialan yang terjadi di kehidupannya, yang padahal dia jugalah yang memulai semua ini. Baru saja dia ingin melayangkan pisaunya, piano tiba-tiba berbunyi seperti dimainkan seseorang. Sepasang tangan terlihat dibarengi kalimat, aku harus menjaga satu-satunya Yuiku. Arwah ibunya hadir dan hal buruk pun terjadi pada si tabib. Sungmin sampai di rumah itu dan mencari keberadaan Yui. Yui ada di sebuah tempat dan roh ibunya pun muncul di hadapannya. Pertemuan yang sangat mengharukan dan ibunya berpesan agar dia selalu bahagia, juga meminta maaf kepadanya yang sudah meninggalkannya. Ibunya segera pergi dan keluarga yang bahagia itu hanyalah menjadi sebuah kenangan. Selamanya roh ibu akan selalu mencoba melindungi anaknya di rumah berhantu di mana dia dihabisi secara brutal. Penyakit panik, mimpi yang menakutkan semua bermula di malam itu. September 2020, kepala sekolah lama kembali dan Soa pun menemuinya. Melihat wujudnya, kepala sekolah merasa takut dan mengusirnya. Soa mengatakan hal aneh yang menyuruhnya jangan melihat ke belakang jika tidak ingin mati. Ternyata ada sebuah tangan yang keluar dan hantu itu pun menghabisinya dari belakang. Yui sendiri memilih untuk pindah dari kota itu dan di tengah jalan, dia melihat sepatu merah itu lagi dan Soa yang berdiri di sampingnya. Dalam hati, Soa berkata, karma adalah sesuatu yang kau tanam dan akan kembali kepadamu. Lepaskan kenangan setan dalam dirimu dan aku hanya berharap kebahagiaanmu untuk selama-lamanya. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.